satu orang dokter lagi, tapi beliau adalah dokter gigi. Saya mengenalnya namanya Bu Ipung. Tapi sebenarnya nama aslinya adalah Bu Sri Purnamaningsih. Ya. Itulah beliau adalah dokter gigi. Nah, saya pengen bertanya jawab, berbincang-bincang dengan Bu Ipung. Bagaimana sih tanggapan Bu Ipung mengenai kami? Jadi mungkin kita tidak banyak bicara mengenai prakteknya, tapi kita bicara mengenai kiprahnya organisasi dan bagaimana organisasi berkembang dan bagaimana orang melihat kami. Serta apa masukan-masukan dari Bu Ipung terhadap apa yang kami lakukan dan kemudian apa yang baik untuk kita selanjutnya. Silahkan, Bu Dokter. Silahkan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi sebelumnya saya terkena diabetes itu tahun 2020. Tahun 2020. Terus saya diobatin, minum obat, tapi setelah itu saya kayaknya nggak suka kalau minum obat. Jadi saya berusaha mencari pengobatan yang holistik gitu, Ya. dengan herbal, dengan olah nafas. Saya udah pernah kenal olah nafas juga nih. Nah, terus dari olah nafas itu saya cari di YouTube gurunya itu. Saya cari ininya dia, tapi nggak ketemu. Malah yang ketemu tuh Pak Eko. Terus saya penasaran kan, saya baca semua YouTube-nya, saya lihat semuanya, saya pelajarin itu. Saya bilang, wah ini bagus nih sebelum itu. Karena saya selama pengobatan itu, saya gulanya memang tidak tinggi, ya tinggi sih, jadi 126. Tapi waktu saya puasa, itu saya makan, saya kan masih minum jus, minum yang inilah yang sehat-sehat menurut saya. Tapi gula darah saya jadi 288. Kan saya agak shock juga ya, kok tinggi ya gitu. Itu karena saya masih boleh makan nasi, nasinya juga shirataki, segala macam. Nah, begitu saya lihat video Pak Eko bahwa itu nasi, sayur, buah itu tidak boleh sama sekali. Akhirnya saya cari ininya. Saya harus telepon Pak Eko nih, saya bilang. Saya cari. Di video kan nggak semua ada nomor teleponnya kan. Kebetulan saya nemu salah satu video itu ada nomor teleponnya Pak Eko. Saya langsung WA, langsung saya telepon Bapak kan. Jadi saya mau dimasukkan. Saya langsung yakin bahwa ini nih, karena saya udah coba macam-macam tidak turun-turun juga. Jadi saya mesti makan apa lagi? Saya pikir gitu kan. Saya udah makan sayur, sudah makan jus gitu. Tapi nggak turun juga gitu. Makanya saya mau coba itu dengan polanya Pak Eko itu. Dan benar, begitu saya ikut awal kena kan saya 406 Pak. Oh, 400. 406. Padahal saya ini pemakan sayuran. 10 tahun saya tiap pagi sebelum makan saya makannya sayur, minum sayur mentah. Jadi bayam, wortel, timun, seledri itu saya jus. Itu dari dokter saya. Jadi kan saya percaya, saya minum gitu. Lama-lama ternyata saya kok ini tiba-tiba kok saya nggak doyan makan gitu kan. Terus saya periksa darah 406. Langsung saya ke rumah sakit, saya masuk rumah sakit sendiri. Terus saya mikir, wah ini saya nggak mau nih sakit begini nih, saya harus cari pengobatan. Nah itu ketemu herbal, ketemu apa, tapi nggak sembuh Pak. Begitu kemarin saya ikutin Bapak, saya bilang gitu kan. Kan saya gabung bulan Juli ya, bulan Juli. Nah bulan Juni itu saya sudah telepon Bapak kan. Saya bilang Pak, kasih bocoran dong, saya bilang, untuk menuju 1 Juli. Saya bilang, ya udah, terus jelaskan sama Bapak bahwa nggak makan sayur, nggak makan ini. Saya ikutin itu Pak. Jadi saya sudah curi star waktu itu. Bulan Juni saya sudah mulai. Dan benar sebelum 1 Juli
gula darah saya tuh udah di 98. Walaupun saya belum olah nafas yang Ya. yang Bapak ajarin ya. Terus lama-lama 94, pernah waktu itu 78 gitu. Jadi masih berkisar semua di bawah 100. Dan itu saya senang sekali. Saya pikir saya berobat sama dokter mana saya bisa turun seperti itu. Makanya saya yakin banget bahwa dengan pola MOBI ini banyak pasien diabetes yang bisa disembuhkan dengan cara PMB, terutama PMB-nya itu. Gitu. Saya pengen tanya Bu Ipung, apa pendapat Ibu sebagai seorang dokter gigi yang melihat bahwa ini caranya Mobi aneh banget ya. Dia nggak pakai obat, nggak pakai jamu, tidak pakai apapun, tidak invasif. Tapi seorang bisa sembuh juga. Apa pendapatnya Ibu sebagai orang yang berkecimpung? Oh ya, sebelum dijawab, eh, ada yang saya ingin ketahui. Tapi semua orang juga pengen tahu. Bu dokter ini sebenarnya siapa sih? Apa saja sih kiprahnya selama ini? Nah, tolong dijawab dulu, Bu. Nama saya sebetulnya panjang sekali, Sri Purnamaningsih. Saya lulus dari Dokter Gigi FKG Universitas Dr. Mustopo tahun 1985. Dan saya bekerja di TNI Angkatan Laut, saya di Ladogi, Lembaga Kedokteran Gigi. Jadi apa namanya? Rujukan terbesar dokter gigi, ada kasus-kasus yang susah itu biasanya di tempat saya itu. Dan sekarang saya sudah pensiun tahun 2020 dan saya sekarang hanya praktek di rumah saja. Gitu, Pak. Baik, Bu. Tadi kemudian bagaimana tanggapan Ibu sebagai seorang yang dekat dengan dunia medis melihat Mobi ini, Bu? Silakan, Bu. Iya, wondering banget tuh Pak. Maksudnya hebat gitu loh. Maksudnya bisa apa namanya? Oh, ternyata ada ya, semua penyakit ternyata ada obatnya ya. Bisa disembuhkan tanpa dengan obat. Kebetulan saya memang salah satu di antara teman-teman saya itu saya memang penggemar holistik, Pak. Jadi saya memang percaya bahwa suatu penyakit itu bisa disembuhkan tanpa dengan obat. Jadi saya ikut self healing, ikut pelatihan self healing, ikut prana healing, ikut touch healing, termasuk olah nafas itu sebelum saya ikut MOBI ini. Jadi saya memang positif untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, teman-teman saya juga tahu bahwa kalau saya ini orang holistik. Jadi kalau saya sering ditanya dengan teman-teman karena mereka nggak mau pakai obat, jadi biasanya mereka akan tanya dengan saya. Tapi kalau tentang diabetes, ternyata saya nggak mempan dengan cara saya yang dulu itu. Dan saya bersyukur sekali ketemu dengan Mobi, karena kan ininya lengkap, Pak. Kalau hanya olah nafas saja yang saya pernah lakukan, saya tetap di 289, 88, 288 gitu. Kalau ini kan Bapak dengan pola makan protein ya Pak, protein. Itu saya rasakan ya saya banyak perubahan gitu. Kalau intermittent fasting saya juga pernah ikut semacam keto ya Pak ya, semacam keto. Saya makan nasi juga gitu. Tapi puasa 16 jam, tapi tetap tinggi. Begitu saya ikuti Bapak, ketiga-tiganya ini, kan Bapak pernah bilang bahwa itu harus tiga-tiga, nggak bisa intermittent doang, nggak bisa dengan PMB saja atau olah nafas. Begitu diterapkan tiga-tiganya, nah itu baru afdol, Pak. Ya, memang sebenarnya pengetahuan ini adalah pengetahuan dari gabungan dari 3 jenis yang sebenarnya tadinya berjalan sendiri-sendiri. Pengetahuan mengenai puasa, pengetahuan mengenai protein dan karbohidrat, dan pengetahuan mengenai pernafasan, Bu. Saya lihat memang kalau hanya salah satu dari ketiganya yang dikerjakan, maka hasilnya tidak akan maksimal.
pada suatu saat memang terpikir bahwa iya kalau ini digabungkan ini akan sangat hebat, luar biasa. Karena seseorang punya 3 senjata untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pada saat itu saya dicoba dengan beberapa orang yang hasilnya luar biasa. Tapi saya pikir karena saya hidup di kota kecil, Bu. Kota saya itu jumlahnya hanya sekitar 600.000, 17.000 orang. Tidak banyak. Dan ini bukan kota yang populer dengan dunia kesehatan. Mereka nggak terlalu tertarik. Tapi kalau dunia kuliner, wah suka dia. Mereka. Jadi pada saat berhubungan kesehatan tidak terlalu populer. Di kota ini tidak bisa berkembang dengan bagus sekali. Oleh karena itu saya coba tawarkan kepada di kota-kota lain melalui WA ini. Dan saya hanya berpikir bahwa pengetahuan ini apabila hanya nangkring di otak saja sayang ya, banyak orang bisa mengambil manfaat. Rupanya benar. Pada saat ketiga pengetahuan digabungkan, luar biasa sih. Dan saya merasa ikut senang dengan Bu Ipung yang mau berbincang-bincang dengan saya, jadi banyak wawasan bahwa pandangan seorang dokter bisa berbeda pada saat melihat ini secara holistik dan cara yang menggabungkan dari 3 pengetahuan berbeda. Terima kasih banyak Bu Ipung untuk bincang-bincang di siang ini ya Bu ya. Semoga Ibu selalu sehat bersama Amin. keluarga. Terima kasih banyak dan selamat siang Bu. Terima kasih ilmunya. Ya, makasih banyak Bu Ipung. Baik kita lanjut.